Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai kepailitan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Logede Widya Pratnyandari dengan NPM 024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penyebab dari kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi hutang atau yang disebut dengan kreditur. Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa, kata pailit berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Pada umumnya, perusahaan dapat masuk ke jurang pailit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain sebagai berikut. 1. Ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Pada umumnya, bagi perusahaan baru, cenderung kurang hati-hati dalam mengelola perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan lama, sulit menangkap permintaan konsumen. Dan yang kedua, kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Dan yang ketiga, berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat dan tren dapat muncul kapan saja, sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang atau produknya, maka akan ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai dengan dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Niluh Putu Sylvia Aditrisna, NPM 202033121009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Dalam proses pengajuan kepailitan kepada pengadilan niaga harus diajukan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Di antaranya, yang pertama, dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum, maka pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan. Yang kedua, dalam hal debitur adalah bank, maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan yang keempat, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, ataupun badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kade Kartika Sariningsih dengan NPM 202033121029. Di sini saya akan menjelaskan syarat permohonan pengajuan pailit. Dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4, Undang-Undang 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya yaitu, yang pertama, adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan, terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda, maupun putusan pengadilan dan arbiter. Yang keempat, adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Denina Arti Pratiwi, NPM 2020331214040. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat hukum kepailitan. Dengan ditetapkannya putusan pernyataan pailit, maka sejak dibacakannya putusan pailit, debitur akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Namun, menurut pasal 22 Undang-Undang 37 tahun 2004, terdapat sejumlah harta yang dikecualikan sehingga tidak termasuk ke dalam harta pailit. Antara lain, yang pertama, benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya. Lalu ada perlengkapan, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya. Yang kedua, ada segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri, sebagai pengajuan dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Yang ketiga, ada uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Jadi, kepengurusan kekayaan ini beralih kepada kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas, sehingga segala hal yang mempengaruhi harta pailit tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kurator. Selamat pagi, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Aiko Suharyanti, NPM 034. Nah, yang kedua itu ada cara penyelesaian kepailitan sesuai dengan pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. Nah, dalam hal wilayah pengadilan yang dilarang memutuskan perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitur dan kreditur, yaitu yang pertama, di mana permohonan pernyataan pailit diputuskan di pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitur. Yang kedua, jika debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang telah menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya termasuk tempat hukum terakhir debitur. Nah, yang ketiga, dalam hal debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang telah menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya termasuk tempat kedudukan hukum firma tersebut. Yang keempat, dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, yang kelima, dalam hal debitur merupakan badan hukum. Nah, yang selanjutnya, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan itu didaftarkan, dan atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, maka pengadilan dapat melaksanakan penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan itu didaftarkan. Dan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Nah, putusan pengadilan tersebut wajib memuat yang pertama, pasal tertentu dari peraturan yang berhubungan dengan dan bersumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan yang kedua, pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. Nah, selanjutnya, berdasarkan pasal 10 kepailitan, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan, setiap kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk yang pertama, meletakkan sita jaminan terhadap sebagian belum seluruh kekayaan debitur, atau yang kedua, menunjuk kurator sementara untuk melambungkan yang pertama, pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan berwenang kurator.
Nah, untuk kepentingan harta pilot dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pilot yang merugikan kepentingan kreditor. Pembatalan diajukan kepada pengadilan sebelum keputusan itu diucapkan. Pengadilan dengan keputusan pernyataan pilot atas hukum usul hakim pengawas, permintaan kurator atau atas permintaan kreditor atau lebih dan setelah mendengarkan hakim pengawas dapat memerintahkan pengelolaan debitur pilot yang baik yang ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumah tempat tinggalnya sendiri di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk langsung oleh hakim pengawas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.